Shalom teman-teman semuanya. Kurang keras sekali lagi. Shalom teman-teman semuanya. Puji Tuhan. Kita harus bersyukur karena kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal Youth bersama. Oleh karena itu, sebelum kita mulai dari kita, yuk teman-teman semua kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah Kau curahkan bagi setiap kami di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan, untuk bimbingan yang telah Kau berikan sepanjang hari ini kepada kami Tuhan. Malam ini kami mau Tuhan memberikan hati kami, menaruh sejenak beban dan pikiran kami Tuhan, dan kami hanya mau fokus kepada-Mu. Biarlah Tuhan ibadah ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu dan kami dapat bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Yuk teman-teman semua kita bangkit berdiri, kita kasih tos kanan kiri muka belakang kita supaya kita lemes, jangan terlalu tegang gitu. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan sambut Tuhan kita Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini.
Jesus Christ is Lord. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita semua bersuka cita menyambut Allah kita Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia ini. Mari kita malam hari ini menerima sukacita yang telah Tuhan berikan kepada hidup kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata berhidupku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan Yesus kita. Mintalah Roh Kudus agar mengurapi setiap kita. Mari kita bersorak-sorai dengan penuh semangat, memujikan dan meninggikan namanya.
Mari teman-teman, kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap hati kita di tempat ini. Biarlah Roh Kudus yang bekerja atas setiap kita. Jangan pernah kita membatasi Tuhan dalam hal apapun, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Kita tidak perlu bingung, tidak perlu risau, atau bahkan khawatir dan takut. Kita cukup diam di hadirat-Nya. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah aku kelegaan. Tuhan berikanlah aku rasa untuk berserah kepadamu. Mari kita serahkan
semua kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Penuhi hatiku, jangan hadirmu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Dalam hadirmu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sana. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sana. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tangan, katakan, Tuhan, kami mau diam di hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau belajar untuk merasakan kasih-Mu. Kami mau belajar
Kami bersyukur rasakan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Begitu indah Tuhan kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Sama-sama teman-teman kita semua angkat tangan kita. Lihat Tuhan, anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Tuhan layani kami Tuhan lewat firman-Mu, karena kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Silakan duduk. Shalom. 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 Perkenalkan, nama saya Rema. Saya melayani di JKI Bukit Pujian di Singotoro, Tanah Putih. Saya datang dengan istri saya Lisa dan anak pertama saya Aldrich. Saya ada anak 2, yang satu saya tinggal di rumah. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Baik, tema kita malam hari ini adalah mewujudkan kasih Kristus kepada sesama. Kita buka dulu Lukas 2 ayat 8 sampai 18. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 18. Ini kisah tentang gembala ya. Lukas pasal 2, 8 sampai 18. Kita baca sama-sama ya. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Kita baca sama-sama. 1, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Kalau kita lihat, ini kisah tentang gembala ya. Gembala sedang mengembalakan domba di padang. Tahu-tahu ada malaikat datang. Dan respon mereka apa? Tadi di kitab, di Alkitab ditulis apa? Waktu malaikat Tuhan berdiri tiba-tiba, respon mereka apa? Di situ dikatakan sangat ketakutan. Kalau di sini mewujudkan kasih Kristus kepada sesama, tetapi waktu Tuhan datang malah sangat ketakutan. Banyak anak Tuhan sebenarnya di dalam hati mereka itu rindu banget, aku tuh ingin berbagi kasih. Dulu saya itu waktu beranjak remaja, SMP, SMA gitu ya, almarhum bapak saya seringkali bilang, "Ayo ajak teman-temanmu kenal Kristus." Saya tuh takut. Saya takut kayak gembala ini. Dan banyak anak muda, banyak anak Tuhan juga takut. Loh, kok malah takut? Siapa percaya di sini bahwa Kristus itu juru selamat? Tidak percaya? Kristus juru selamat, tapi kenapa takut? Pertanyaannya itu. Bahwa Kristus itu kasih, tapi kenapa takut? Kalau kita bicara tentang kasih, banyak orang ingin mengasihi, tapi berakhir dengan gagal, berakhir dengan capek, berakhir dengan menyerah. Karena apa? Banyak orang, bahkan anak Tuhan sekalipun, tidak mengerti bahwa sumbernya itu bukan kita. Katakan, aku bukan sumber. Katakan, aku bukan sumber. Kalau kita ingin mengasihi, kita harus tahu sumber kasih ini siapa. Seringkali kasih kita itu kasih yang terbatas. Betul? Wah, aku sudah berusaha mengasihi dia kayak gitu, buat apa? Saya dulu sama sahabat saya sering banget kalau bahasanya orang Semarang, jutaan gitu ya, marahan gitu ya. Lo katanya sahabat. Itu yang menandakan kasih kalau sumbernya dari kita itu terbatas. Banyak anak Tuhan yang dengan tulus, aku ingin mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi kenyataannya di
tengah jalan bisa capek, bisa mentok. Karena apa? Mereka menjadikan dirinya sendiri sumber, padahal mereka bukan sumber. Kita harus sadar bahwa kita bukan sumber kasih itu. Banyak anak Tuhan tidak dipungkiri punya sisi gelap. Almarhum bapak saya pernah cerita, ada pendeta meninggal, lalu yang layat ini datang banyak banget, anak dan istri di depan, lalu pada salaman. Wah, saya sangat diberkati sama bapak kamu, bapak kamu itu luar biasa. Setiap salaman semuanya ngomong kayak gitu. Tetapi yang mengejutkan, saya lupa anaknya berapa, anak-anaknya tuh pada ngomong, baik apanya sama ibu. Ibunya sedih banget, papa kayak penjahat. Wah, ibunya terkejut. Sisi gelap. Bahkan seorang pendeta ada sisi gelap. Saya punya teman, kelihatannya wah pelayanan gitu ya, pelayanan, dia pokoknya pengen tulus melayani. Tetapi dia ternyata tidak pede sama diri dia sendiri. Ini anak muda loh, bener anak muda. Tahu-tahu tuh saya dia tuh ngeluarin minyak gitu dari kantongnya. Tak pikir minyak urapan, dia kan mau pelayanan baru. Enggak, itu ternyata minyak jimat. Saya bilang, gopo, untuk apa? Ini tuh Rem, kalau dikasih di alis ini, wah cewek-cewek terkintil-kintil. Loh, kok bisa ya? Itu sebenarnya alkitabiah sih. Kalau kita menjadikan diri kita sumber, itu yang dikatakan di Galatia 5, 19-24. Saya bacakan ya. Galatia 5, 19-24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tidak dipungkiri loh, banyak anak Tuhan yang jatuh ke dalam pornografi. Betul? Tidak dipungkiri banyak anak Tuhan berselisih. Ketika saatnya youth gitu ya, wah datang, terus aku tidak jadi datang. Dulu saya ngalami itu, teman saya gitu, kok kemarin tidak datang youth? Lah dia datang kok si A, saya lagi tidak suka sama dia. Langsung ngomong kayak gitu. Kok bisa di dalam gereja? Karena pada nggak tahu menjadikan dirinya sendiri sumber. Seharusnya kita harus menempatkan diri dan kita sadar kita bukan sumber. Lalu siapa sumber kasih itu? Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 8. Siapakah sumber kasih itu? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Katakan, Allah adalah kasih. Kurang keras dong. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi sumbernya Allah. Kita tidak bisa menjadikan diri kita sumber. Kita tidak bisa mengasihi kalau kita belum merasa dikasihi sama Tuhan. Banyak anak Tuhan yang keadaannya tidak baik dan berkata Tuhan tidak mengasihi aku. Tapi kita mau belajar malam hari ini, Tuhan itu sumber kasih. Kalau Tuhan sumber kasih, kenapa gembala tadi ditemui baru malaikatnya loh, yang nemui baru malaikatnya, mereka malah takut. Kalau mereka tahu Tuhan itu mengasihi, harusnya mereka sambut malaikat itu, pengen peluk, aduh ayo malaikat aku pengen ketemu Tuhan. Banyak anak Tuhan seperti itu. Ayo datang nyembah Tuhan. Aku takut belum kudus. Dulu saya pernah kunjungan ke salah satu teman.
visitasi gitu ya. Bro, kok tidak datang gimana? Kemana mas? Ke gereja. Wah, aku takut kebakar. Duh, aku dikobong, bahasanya dia gitu. Tapi itu maksudnya saya bilang, waduh, aku tuh banyak dosa. Saya tahu sih dia tidak ke gereja, dia milih jalan yang saya tahu. Saya kunjungi dia. Saya tahu dia terjerat narkoba, saya tahu. Dan dia merasa datang ke Tuhan itu menakutkan. Kalau dengan keadaannya seperti itu, dia takut nanti kalau di gereja kobong. Padahal ya saya tidak pernah sedia api di gereja. Saya tidak pernah. Banyak anak Tuhan yang malah takut mendekat sama Tuhan karena nggak tahu bahwa Tuhan itu kasih. Banyak anak Tuhan takut, bahkan untuk baca Alkitab aja takut, padahal Allah itu kasih. Lah sumber ketakutan ini apa sih? Kita mau belajar. Sumber ketakutan ini apa? Kejadian 3 ayat 8. Kita mau belajar awal mula manusia kok malah jadi takut, dalam tanda kutip takut mendekat loh ya. Bukan takut karena hormat, segan, beda. Kenapa jadi takut mendekat sama Tuhan? Kenapa menjadi tidak percaya sama Tuhan? Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Ini Allah sedang jalan-jalan. Ini kisah Adam dan Hawa. Biasanya memang setiap hari ada waktu Allah itu datang jalan-jalan sama Adam dan Hawa. Tetapi hari itu berbeda sekali ketika Allah datang. Loh, Adam dan Hawa sembunyi. Di situ dikatakan bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Kalau kita baca ayat perikop ini ya, mengapa manusia sembunyi? Ada yang tahu? Karena dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Alkitab juga mengajarkan kita dosa mula yang menjadi penghalang antara aku dan kamu, aku Tuhan dan kamu. Karena dosa. Kalau saya berkata karena dosa, langsung semua ngecek, ada dosa, ada dosa ya. Nanti jadinya sama aja, kita takut datang sama Tuhan. Padahal Tuhan itu baik, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Amin. Amin. Dan sekarang saya mau sampaikan kabar baik buat kita semua, buat teman-teman semua. Di manakah dosa itu? Saya mau tanya. Di manakah dosa itu? Masih ada di dalam saya. Saya masih punya dosa A, B, C, D. Saya masih ingat kesaksian seorang anak pendeta. Dia diajak anaknya naik pesawat, dan ketika di atas, di awannya ada turbulensi gitu. Dia takut, doanya apa? Tuhan, selamatkan aku dulu Tuhan, dosaku masih banyak Tuhan. Dia gak pede gak masuk surga. Dia gak pede masuk surga. Karena apa? Dia merasa, ini anak pendeta merasa, duh, dosaku masih banyak. Ditanya sama papanya, tadi kamu doa apa kok kelihatannya kusuk banget? Supaya selamat Pak, soalnya dosaku masih banyak. Kita mau belajar di era kita sudah mengenal Yesus ini. Di era Yesus sudah datang bagi kita. Kita Natal kan memperingati kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Dosa kita ada di mana? Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Karena siapa? Kenapa dosa kita sampai tidak diingat sama Tuhan? Karena siapa? Karena Yesus, teman-teman.
Kita itu punya satu, kalau di Alkitab dikatakan imam besar perantara kita antara Bapa dan kita, namanya Yesus. Namanya Yesus. Katakan Yesus. Karena Yesus aku bersih. Katakan, karena Yesus aku bersih. Amin. Jangan pandang lagi dosa itu masih ada di dalam kita, karena dosa itu tempatnya di kayu salib. Firman Tuhan berkata, Yesus mati sebagai kita. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Yesus mati bagi kita, tapi di terjemahan lain dikatakan Yesus mati sebagai kita, supaya kita itu sebagai Dia. Di Efesus dikatakan itu bukan hasil usahamu, itu karena iman, karena percaya. Sekarang saya mau sampaikan kabar baik, firman Tuhan mau sampaikan kabar baik kepada Anda semua. Jangan takut lagi mendekat sama Tuhan. Tuhan sudah hapus dosamu. Amin. Loh, kenyataannya aku masih punya kelemahan A, B, C, D. Paulus mengajarkan kita untuk hidup karena percaya, hidup karena iman, bukan karena hidup karena melihat. Setiap hari katakan, dosaku itu sudah dibersihkan dan tidak diingat-ingat lagi. Jadi jangan takut mendekat kepada sumber kasih. Ketika Anda salah, kalau bahasa saya kepleset, jatuh ke dalam dosa, jangan tunggu sebentar, aku tak mengkuduskan diriku sendiri. No. Yang bisa menguduskan dirimu adalah Yesus. Cepat lari ke Yesus, cepat datang ke Yesus. Saya punya kenalan anak pendeta, dia di Boyolali, di desa. Bapaknya diberkati, gerejanya pelayanannya diberkati. Dia punya hobi trail. Jadi kalau setelah pelayanan minggu siang itu ya, karena di desa kan masih banyak tanah kosong, dia hobi naik motor trail. Tetapi dia punya sisi gelap. Apa? Dia jatuh ke dalam dosa narkoba. Dia sudah berusaha setengah mati, nggak bisa, tetap jatuh dan jatuh lagi. Lalu dia punya teman sahabat, dia ngomong gini, kamu tidak bisa, kamu usaha sendiri. Datang ke Tuhan. Loh, aku masih kayak gini kok datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Lalu dia ngerti di Ungaran ada Bukit Doa Getsemani. Dia di sana 3 hari 3 malam cuma ngomong, Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Hari-harinya cuma diisi nangis, Tuhan, selamatkan aku Tuhan. 3 hari berlalu, dia berkata, kok aku tidak pengen lagi ya narkoba ya. Kok aku tidak pengen lagi ya. Itu loh Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang menghukum. Yohanes berkata, dia datang bukan untuk menghukum tapi menyelamatkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita itu diselamatkan. Kembali lagi ke topik kita, ke tema kita malam hari ini. Kalau kita tidak pernah datang kepada sumber kasih, ya kita tidak akan memiliki kasih sejati. Kasih kita akan bisa habis. Tapi kalau kita setiap hari datang ke sumber kasih, ke sang sumber kasih yang memang mengasihi kita apa adanya, kita akan punya kekuatan untuk mengasihi. Amin. Amin. Mau tahu Tuhan menyambut kita seperti apa? Mau tahu enggak? Mau enggak? Kalau enggak mau saya pulang. Cara Tuhan menyambut kita itu seperti apa? Di Alkitab ditulis. Kita buka Lukas 15 ayat 17, lalu ayat 20 dan ayat 21. Lukas 15, 17, 20, 21. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh,
ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Berlari. Tuhan itu tidak sekedar ya selamat datang. Dia berlari menyambut kita, dia memeluk kita. Tapi seringkali kita lihat dosa kita. Seringkali kita gagal memahami bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia sumber kasih. Makanya setiap hari pegang iman ini, bahwa tidak ada lagi penghalang antara kita dan Bapa. Amin. Penghalang dosa itu sudah diambil oleh Yesus Kristus. Seharusnya kita pegang itu. Aku sudah punya Yesus. Itu jaminanku semuanya. Wah, aku mau mendekat dulu kepada Bapa. Bapa sudah dekat karena Yesus. Ada ayatnya, kita buka. Efesus 2 ayat 13. Kitab Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekarang saya mau tanya, darah Kristus sudah tercurah atau belum? Halo? Darah Kristus sudah tercurah atau belum? Sudah. 2000 tahun yang lalu. Berarti kita sekarang sama Bapa dekat atau jauh? Dekat. Orang yang setiap hari sadar, setiap saat sadar, oh Bapa bersama aku, Yesus bersama aku, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan takut lagi. Amin. Amin. Jangan takut lagi. Tuhan mengasihi kita dan setiap hari Tuhan mencurahkan seluruh kasih-Nya buat kita. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita sembah Tuhan, berdoa, kita berbahasa roh, kita puasa sekalipun, kita itu bukan sedang memohon supaya Tuhan mengasihi kita. Kita itu sedang dikasihi sama Tuhan dan kita sedang dilayani sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Tuhan ada di tengah kita bahkan saat ini itu untuk melayani Anda. Amin. Amin. Jangan takut lagi. Aduh, muji Tuhan, suaraku fals. Tuhan tidak peduli, fals tidak fals. Tuhan tidak peduli. Saya dulu termasuk orang yang berdosa mengatai ibu saya. Karena ibu saya tuh kalau nyanyi telat-telat gitu loh. Saya kan tahu tempo gitu ya. Tahu tempo musik gitu. Ibu saya tuh masuknya mesti telat, terakhirnya telat. Ibu tuh menghalangi hadirat Tuhan. Lu kok bisa? Lah Tuhan mau datang telat. Tuhan mau datang telat lagi. Lalu suatu hari saya itu seperti ditegur sama seorang hamba Tuhan yang berkata, Tuhan senang loh sama pujianmu. Aku dapat pernyataan Tuhan senang sama pujianmu. Saya langsung, loh telat lagi tuh kok seneng ya? Tuhan tidak peduli kita mau bisa nyanyi atau enggak. Tuhan hanya pedulikan kita datang kepadanya dan Dia ingin mengasihi kita. Amin. Amin. Mari sediakan diri kita dilayani. Sediakan diri kita diberi kasih oleh Sang Sumber Kasih, oleh Yesus, supaya kita juga bisa mentransfer kasih kepada teman-teman kita, kepada sesama kita. Saya punya di gereja itu ada anak kelas Farel itu kelas berapa ya? Kelas 2 ya? Kelas 8. Kelas 8. Ibunya sudah meninggal karena kanker. Bapaknya cerai dengan ibunya dan menikah lagi dan tidak pernah ngurusi. Kalau seharusnya kan dia sakit hati, dia pelarian ya, kalau seharusnya dalam keadaan seperti itu. Dia bukan anak orang kaya, enggak, dia anak orang sederhana. Dia memberi diri dibaptis
Lalu kita masuk ke pelajaran ini. Setelah diajari bahwa oh, dosa-dosaku tidak lagi diingat-ingat sama Tuhan. Lalu saya tanya nih, namanya Farel. Rel, sekarang dosamu ada berapa? Dia masih belum ngeh. Dia jawab, banyak mas. Saya diem. Bentar ya, menurut tadi lo Ibrani 8:12 dosamu tuh ada berapa? Dia diem lama gitu. Dia baca lagi, dia takut salah kan? Takut salah, dia baca lagi. Lalu dia kayak berkaca-kaca gitu, dia ngomong, gak ada mas, dosaku sudah habis mas. Bahasanya dia dihabiskan Yesus mas. Dari situ, dulu itu dia drummer. Dulu itu kalau ngedrum ya, kalau ngedrum itu takut salah. Saya bilang, sikat Rel, mosok main takut salah berhenti. Lah yang lain kan bingung gitu ya. Bahasa saya sikat aja, dia tidak pernah berani. Tapi ketakutannya hilang ketika dia ngerti, wah dosaku sudah habis ya. Dia tuh sekarang semangat melayani. Dan bapaknya waktu ibunya meninggal, bapaknya itu datang seperti orang yang seperti orang yang berjasa banget menyiapkan semua. Padahal saya tahu bukan bapaknya yang menyiapkan, tapi dia tuh bisa pegang tangan bapaknya dicium. Itu kalau dia nggak terima kasih Yesus lebih dulu nggak bisa. Seharusnya dia benci sama bapaknya. Dia masih SMP dan sekarang hidup sama kakak-kakaknya. Bapaknya nggak ngurusin dia lagi. Tapi kakak-kakaknya juga saya lihat, wah ini kalau nggak Tuhan Yesus nggak bisa. Masih bisa menghormati bapaknya. Dari mana mereka bisa berbagi kasih seperti itu? Kepada orang yang seharusnya tidak layak untuk dikasihi. Dari Yesus. Halo, mari terima kasih dari Yesus supaya kita bisa mengasihi. Amin. Jangan bilang aku belum layak. Justru karena belum layak, datanglah kepada Yesus supaya kamu dilayakkan. Seharusnya kita sudah hidup enak lah. Kenapa? Kita aman di dalam Yesus. Kita dijamin sama Yesus. Allah Bapa itu hanya melihat Yesus di dalam kita. Saya dulu itu tertekan banget gitu ya. Baca Alkitab rasanya kurang. Kok masih kurang ya? Doa rasanya masih kurang. Puasa juga rasanya masih kurang. Kok kelihatannya kasih Tuhan tidak terlihat ya dalam. Karena ternyata kasih Tuhan tidak perlu terlihat, perlu kita imani, kita percaya. Dan itu yang susah. Kita seringkali ingin menyogok Tuhan dengan kekuatan kita. Dan Tuhan tidak perlu disogok. Tuhan hanya perlu dipercaya. Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dulu. Firman-Nya berkata sebelum kita bisa mengasihi. Amin. Amin. Mari anak muda, sedari kita usia muda, pegang iman ini. Aku punya Tuhan yang mengasihi aku. Amin. Aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan firman-Nya berkata, ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Yang berkata Tuhan sedang meninggalkan aku nih, aku sedang tidak setia, itu iblis. Itu bisikan iblis. Iblis akan terus berkata, kamu kurang setia nih, kamu kurang taat nih, baca Alkitabmu kurang, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Akhirnya anak muda tidak pede, takut, segala macam. Wah, aku kurang begini, aku kurang begitu. Itu bisikan iblis. Kalau firman Tuhan berkata kita itu sempurna. Amin. Karena siapa? Karena Yesus. Kita itu sempurna. Coba senyum dulu, jangan tegang. Senyum, walaupun pakai masker kalau senyum kan kelihatan ya pipinya ke atas gitu ya. Tidak ada senyum pipinya ke bawah, tidak ada. Senyum dulu. Katakan sama kanan kirimu, aku sekarang yakin Yesus mengasihi aku.
Amin. Tuhan itu kalau nyambut kita seperti Bapa itu tadi loh, perumpamaan anak yang hilang. Dia lari. Kita baru berkata Bapa, seharusnya kita percaya dia sedang berlari mendekat kita. Tidak ada yang namanya dosa yang terlalu jorok di hadapan Tuhan. Tidak ada. Dosa ketika Tuhan datang, dosa itu lenyap. Amin. Firman-Nya berkata ketika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna lenyap. Mari kita lihatnya firman Tuhan. Hidup karena percaya. Amin. Percaya Tuhan itu mengasihi kita. Setiap hari datang ke sumber kasih supaya kita bisa membagikan kasih. Kalau kita lihat Paulus ya, di Alkitab ditulis Paulus semakin hari semakin berani memberitakan firman Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati dengan kasih karunia sehingga dia mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mujizat terjadi karena ada orang yang percaya karena Tuhan mengasihi dia. Seharusnya Paulus ini banyak kekhawatiran. Kalau kita belajar ya, Paulus itu ya dilempari batu tetap ngabarin Injil. Di penjara, dipasung tetap mengabarkan Injil. Dicambui tetap mengabarkan Injil. Dia kok sepertinya tidak mikir hidupnya sendiri gitu. Karena apa? Bagi dia kasih Tuhan sudah cukup. Paulus bukan orang kekurangan loh. Di Alkitab ditulis jemaat itu kalau memberikan persembahan di kaki rasul, memberi persembahan itu di kaki rasul, dan itu emas, surat tanah, segala macam. Hanya waktu itu belum ada bank, belum ada ATM. Makanya Paulus simpan di suatu tempat. Dia kalau pergi kemana-mana tidak bisa bawa, hanya bawa sebagian. Dan ditulis di Alkitab dia kerja sebagai tukang tenda. Ada tafsiran berkata tukang tenda itu desain interior, arsitek. Dia tetap kerja. Dia berkata, aku tahu apa yang namanya lebih, aku tahu apa yang namanya kurang, aku belajar mencukupkan diriku dalam segala. Dia kayak tidak peduli dengan hidupnya, dia setia sama panggilannya. Kenapa? Karena kasih Tuhan cukup buat dia. Amin. Amin. Sekarang kita pegang Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi, pasti memberkati. Amin. Amin. Siapa yang masih sekolah, kuliah? Angkat tangan. Jangan hanya berkata penting lulus, penting nilai baik. Berdoa, Tuhan itu memberi yang terbaik. Amin. Berdoa untuk nilai yang terbaik. Yakin Tuhan mau beri, karena apa? Tuhan mengasihimu. Saya kelas 1 SMP dulu, bahasanya kelas 1 SMP ya, sekarang kelas 7. Itu hampir tidak naik kelas. Karena apa? Ya saya sudah bosan belajar. Saya ambil waktu itu ekstrakurikuler basket 3 kali seminggu. Capek. Kalau sudah habis basket capek. Besoknya ada PR, saya berangkat meruput. Masuk waktu itu jam 7 kurang seperempat. Saya jam 6 sudah datang nyegat teman yang sudah buat PR. Saya nguntur. Karena apa? Sudah males, sudah capek. Lu anak pendeta kayak gitu loh, jangan seperti itu ya, anak pendeta jangan gituin ya. Tertekan loh, bener. Kakak saya tuh mutung nggak mau ke gereja, kakak keponaan saya, anak pertama, kakak keponaan saya, Pak D saya itu juga pendeta, mutung nggak mau gereja karena kalau gereja dibilang anak pendeta kok ribut, anak pendeta kok lari-lari, anak pendeta kok gitu. Anak pendeta juga manusia. Jadi kembali lagi. Kelas 1 SMP saya itu hampir tidak naik kelas. Waktu naik kelas, kenaikan kelas gitu ya, saya lihat di rapot saya tuh saya ketawa sendiri. Murid di kelas 36, saya ranking 34, lolos. Lalu ibu sama bapak saya ini sudah kehabisan akal. Ini Rema ini suruh belajar ya tidak bisa, sukanya kegiatan gimana ya. Terus udah. Sekarang tak awasi, saya diketahui. Kamu baca Alkitab ya setiap hari? Udah enak. Berapa banyak dari kita yang berkata seperti itu, udah enak. Padahal kita tadi sudah belajar, waktu kita baca Alkitab kita sedang datang kepada sumber kasih.
Amin. Saya baca Alkitab, takut sama orang tua. Baca Alkitab. Sudah berapa pasal? Satu perikop, satu pasal. Dilatih sama ibu saya, diawasi gitu. Setiap hari saya suruh baca Alkitab, sebelum belajar saya suruh baca Alkitab. Sepertinya tidak ada yang beda dengan metode belajar saya. Sepertinya. Tapi ada yang beda. Saya setiap hari baca Alkitab. Waktu dulu belum semester, masih catur ulang. Jadi 1 tahun 3 kali terima rapot. Catur ulang pertama, saya melarikan diri ke nenek saya di Jawa Timur. Waktu mau terima rapot itu, saya merengek sama bapak saya, Pak, ke Kediri Pak, nenek saya di Kediri. Kediri Pak. Lah kenapa tuh? Bapak saya tidak tahu kalau saya sedang merencanakan pelarian biar tidak dimarahi. Karena saya yakin nilai saya jelek. Lalu, oke lah, sama bapak saya dikirim ke Kediri. Di Kediri itu saya, aduh ini hari terima rapot, nanti kalau bapak telepon gimana? Sudah takut setengah mati. Lalu setelah itu ketika sudah hari terima rapot, bener ditelepon nenek saya, Rema, ini telepon nih dari bapak. Aduh, takut bener takut. Tahu-tahu gini, selamat ya. Waduh, ini sudah kata-kata sindiran ini. Selamat ya. Aduh, bapak ngece ya Pak? Enggak kok ngece, gimana? Kamu ranking 2 dari bawah. Loh, dari atas. Saya tuh enggak percaya teman-teman. Cuma baca Alkitab. Ya belajar tapi diiringi baca Alkitab. Siapa yang menyempurnakan? Yesus. Jangan berusaha menyempurnakan diri. Datang ke Yesus. Datang ke Yesus. Wah, Yesus nanti aku disalah-salahke, ditegur. Saya pernah suatu ketika saya sakit hati sama seseorang. Dan saya bergumul, tidak bisa ngampuni. Terus doa, saya berdoa. Di tengah-tengah doa Roh Kudus bicara dalam hati saya. Kamu itu kan tak berkati untuk memberkati toh. Iya, berkati toh orang itu. Gue gak mau. Saya bilang gitu. Dia menyakiti hati saya. Terus sekali lagi, kamu itu kan tak berkati untuk memberkati. Kata-kata yang kedua itu disertai dengan satu kemampuan di hati untuk mengampuni. Jadi apapun pergumulan kita, kalau kita ditegur sama Tuhan, Tuhan itu tidak cuma negur, Tuhan memberi kemampuan kita untuk bertobat. Amin. Amin. Jadi kalau sekarang saya tanya, di mana kasih itu? Di dalam kita, teman-teman. Yesus sekarang bersama dengan kita. Firman Tuhan berkata, Dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Tugas kita itu hanya percaya, tapi susah. Orang Kristen susahnya di sini, percaya bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan dia, mengasihi dia. Saya punya kenalan, sudah tua sih. Ini keluarga ini yang mendukung keluarga kami. Dari kami masih susah merintis pelayanan sampai sekarang suami istri sudah meninggal. Istrinya sudah tua, umurnya 85. Dia punya 2 menantu, anaknya 2 cowok, punya 2 menantu cewek. Salah satu menantunya ini gak suka sama ibu ini. Gak suka. Pinter Alkitab, rajin pelayanan. Tetapi kalau ketemu sama mertuanya, apa yang dia katakan? Wah, dikata-katain. Wah, amit-amit ya. Kalau ngomong ngata-ngatain mertuanya itu bukan sekedar kurang aja, kata-kata kotor itu keluar. Setelah itu bahasa roh. Ibu saya waktu itu dampingi kok kayak gini sih. Tetapi yang dikata-katain itu apa yang dikatakan? Apa bales? Udah, cuma senyum. Loh, kok bisa senyum ya? Ibu saya yang dampingi itu kok bisa ya? Lalu di satu momen ketika sudah pulang dari rumah menantunya ini, dia tanya, Bu, kok iso sih
senyum tadi ibu dikata-katain loh. Dia jawab apa? Ya kalau dia memang senengnya ngata-ngatain, ya biar toh ngata-ngatain. Aku tuh seneng kok lihat orang lain seneng. Kenapa ibu itu bisa berkata seperti itu? Karena dia ngerti kasih Tuhan cukup bagi dia. Dia tahu yang namanya kekurangan ngerintis hidup. Waktu awal menikah, suaminya masih cuma pakai sepeda ontel. Mengakhiri hidup dengan rumah di tengah kota besar banget, tanahnya di mana-mana. Dia ngerti ini kalau enggak karena kasih Tuhan enggak bisa. Dia enggak perlu lagi nuntut kasih dari orang. Dia berkata, "Lah kan dia senengnya ngata-ngatain aku, ya biar dia seneng aja. Aku seneng kok lihat orang lain seneng." Apakah itu usahanya ibu ini? Bukan. Itu diterima karena ibu ini terima kasihnya Tuhan. Amin. Ada lagi. Saya punya teman, dulu waktu itu masih SMP. Dia bergabung ke gereja kita. Dia orang tuanya di gereja lain. Orang tuanya marah. Ceritanya. Setelah yud gini nih, pulang hari Sabtu pulang itu ya yud. Dikunci dari rumah, cewek loh. Dikunci dari dalam rumah, dikunci. Terus apa yang dia lakukan? Dia pergi, dia marah sama orang tuanya. Dia tetap tidur di depan pintu rumahnya. Dia curhat sama ibu saya bilang, tetap hormati orang tua. Orang tuanya marah setiap kali ke gereja kita, orangnya sampai bapak saya bilang, sudahlah kami ikut orang tuamu aja. Enggak Pak, panggilan saya di sini. Dia tetap mengasihi orang tuanya karena apa? Ya karena Yesus, dia terima Yesus, dia ngerti kasih Yesus itu cukup bagi dia. Saya kaget waktu dia kesaksian seperti itu, saya nggak tahu kalau tantangan yang dia terima seperti itu. Mari teman-teman, kalau kita sudah ngerti bahwa kasih Tuhan itu besar, pegang dulu imani, kasih Tuhan itu besar buat aku. Katakan yuk, sama-sama, kasih Tuhan besar buat aku. Kasih Tuhan besar buat aku. Tidak terbatas buat aku. Tidak terbatas. Sekarang pegang di dalam hati. Lalu latihannya apa? Di Alkitab kan dikatakan kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Latihannya adalah menerima semua orang apa adanya. Jangan bilang kamu pendosa, kamu kurang baik. Terima apa adanya. Saya dulu paling takut waktu SMA, saya tuh takut dekat teman-teman yang dalam tanda kutip troublemaker, pembuat masalah. Saya tuh punya teman, kalau ke sekolah tasnya itu paling tipis, cowok tasnya paling tipis. Ya orang mau buku nih gitu ya. Ternyata isinya tuh onderdil motor, seker, busi gitu ya. Namanya yo. Ora tau gue buku tau ya. Dia itu tidak takut sama guru, sama sekali tidak takut. Setiap hari motornya ganti-ganti. Wah, berarti orang tuanya kaya. Dia kalau nyamuk kaya piye? Aku tuh jual beli motor ya. Dia kalau sekolah itu tidak pernah bawa buku. Nah, kali setengah mati kalau Sabtu malam Minggu ini tidak pernah ke gereja. Trek-trekan dulu di arteri Tlogosari sana. Pernah datang sekolah gitu, miso-miso gitu, miso. Terus mau apa ya? Saya bilang gitu. Wah, aku tadi malam doyak polisi yo. Dulu Tlogosari jalannya kan masih jelek. Ketangkep toh salah ngebut Tlogosari yo jalannya mumpat-mumpat gitu. Suatu hari, saya tuh cuma terima dia apa adanya. Tak terima dia apa adanya, dia mau nakal terserah. Saya tetap baik sama dia. Suatu hari dia tuh gini, rem. Nek aku neng gereja ini untuk ora to rem. Boleh nggak to rem? Saya kaget. Lah aku kira tau nginjili dia. Saya nggak pernah ngoyak-ngoyak dia ke gereja. Lah kenapa toh yo? Saya bilang itu. Saya bosen rem sama hidupku. Kok cuman gini-gini aja. Aku lihat kamu tuh kok kayak beda ya. Saya nggak pernah ngomong Yesus loh ke dia. Saya cuma terima dia apa adanya. Dan sekarang dia setia. Dia sekarang hidup di Jogja. Dia setia. Dia komitmen. Dia bawa keluarganya. Gimana cara kita berbagi kasih? Latihanlah terima apa adanya. Siapapun terima apa adanya.
Seaneh apapun temenmu, terima apa adanya. Biarkan dia lihat Yesus di dalammu. Biarkan dia tertarik sama Yesus di dalam. Lalu bisa engkau bawa ke gereja. Amin. Bagikan kasihnya. Saya dulu paling sebel waktu kuliah itu teman-teman cowok saya tuh rokok semua. Saya itu tidak bisa hirup asap rokok tuh tidak bisa karena sesak napas langsung. Terus saya mulai trik gimana ya supaya saya tuh ya tidak menjauhi mereka gitu. Supaya saya juga tetap menerima mereka padanya. Saya mulai trik aja. Saya duduk nongkrong sama mereka ya 5-10 menit lah. Supaya saya tidak sesak napas karena bau rokok. Lalu satu persatu tuh akhirnya ngerti, oh Rima enggak ngerokok. Ada yang kalau saya datang tuh langsung rokoknya ditaruh dulu. Terus pada curhat ke saya, bukan Kristen, pada curhat ke saya. Ada yang tanya, kok ketoknya Kristen enak mentuh? Tuhannya kok ketoknya deket lah, baru saya masuk. Justru yang mengatai saya gini, oh lanang laki ndak ngerokok itu banci, itu orang gereja. Saya bingung gitu. Jadi mari terima kasih Tuhan setiap hari. Amin. Sediakan diri kita dilayani lewat apa? Lewat baca Alkitab, lewat nyembah Tuhan, lewat berdoa, bahkan berpuasa. Ngomong, Tuhan terima kasih Tuhan kok ada untuk mengasihi aku. Jangan berkata, aduh aku tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tidak usah dirasakan, dipercaya saja. Amin. Tuhan ada sekarang di sini. Amin. Karena siapa? Ya karena memang firman-Nya berkata seperti itu. Dia Immanuel. Dia mengasihi kita. Latihannya terima semua apa adanya. Terima diri kita apa adanya. Jangan berjuang menjadi orang lain. Please, jangan berjuang menjadi orang lain. Jadilah seperti apa yang Tuhan ingin engkau jadi. Amin. Saya pernah mengalami stres karena apa? Saya berjuang menjadi seperti bapak saya. Itu anak pendeta kan biasanya tuntut, wah kamu harus seperti bapak kamu. Stres saya, karena saya pengen jadi orang lain. Suatu ketika Tuhan berkata, jadilah dirimu sendiri. Kamu tak ciptakan, kita itu diciptakan unik. Terima diri kita, terima semua, mulai berbagi. Amin. Yang kedua, mulai melangkah dalam pelayanan. Kenapa? Loh kita sudah dilayani yuk. Sekarang kita mulai melayani. Datang kepada Pak Yeremia, Pak, apa ya Pak pelayanan yang bisa saya bantu? Saya ada di gereja itu ada petobat baru. Dia ini anak muda, wira swasta, potong rambut tapi keliling panggilan gitu. Dulu dia bukan Kristen, lalu dia diajak ke gereja sama ibunya. Dia berkata gini, kok setelah aku ke gereja kok rezekiku kok lancar ya, orderku banyak. Terus itu kan di bawah komselnya adik saya makanya ke gereja. Lah gimana ya ordernya minggu itu? Kami tidak bisa bilangi banyak karena dia ordernya minggu. Pokoknya kalau dia ke gereja itu berarti pasti ada order minggu. Kita kan juga tidak bisa berdoa ya Tuhan buat ordernya sepi, kan tidak boleh kita tidak boleh. Lalu suatu saat di gereja pokoknya disampaikan kasih Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu. Dari hatinya sendiri dia berkata, nemui saya, Pak saya mau dibaptis. Oke, kita kelas baptisan, kita belajar kasih Tuhan. Dia belajar, oh Tuhan mengasihi aku ya, dosaku sudah tidak diingat-ingat lagi ya. Dia dibaptis. Setelah beberapa minggu, tahu dia berkata, Pak boleh enggak aku ikut di musik? Oh silakan, ayo ikut latihan di tempat kita, latihan dari Jumat, ayo ikut. Dia bawa pacarnya, ternyata pacarnya drummer. Saya memang sedang cari drummer untuk gantian sama adik saya. Saya bilang kok bisa ya, dulu disuruh ke gereja saya susah. Tapi setelah terima kasih Tuhan, bahkan dia beri dirinya untuk melayani. Amin.
Mari kita belajar percaya. Belajar percaya, kasih Tuhan itu besar. Dan itu milik kita. Dan itu milik kita. Sekarang latihannya, mari terima semua apa adanya, berbagi kasih. Yang kedua, mulai berbagi pelayanan, mulai melayani. Karena apa? Hidup kita sudah dilayani sama Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kalau saya tanya, Tuhan Yesus di mana? Di mana? Kok ragu-ragu? Di mana? Di hati kita, untuk mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Berarti dalam segala perkara, termasuk perkara yang susah, perkara sulit, perkara tidak enak dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi jangan salah persepsi. Kalau kita sedang mengalami hal yang tidak enak, kita berkata Tuhan tidak mengasihi aku. Tidak, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita karena siapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Dan malam hari ini kita memperingati kelahiran Yesus. Seharusnya kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami. Amin. Apapun persoalanmu, Tuhan tidak pernah anggap remeh. Dulu saya pernah jerawatan di sini kelas 1 SMA. Berarti sekarang kelas 10 ya. Jerawatnya banyak, tidak pede saya. Masuk sekolah tidak pede. Lalu saya berkata, pakai krim ini, pakai sabun cuci muka ini, tidak hilang. Sama sekali tidak hilang. Semakin tak pikir semakin banyak. Jerawatnya di dahi banyak banget. Saya makin tidak pede. Lalu saya berdoa, Tuhan, kok jerawatku dihilangi toh Tuhan. Kira-kira dijawab enggak? Dijawab tuh seminggu hilang, benar-benar hilang. Urusan jerawat Tuhan tidak pernah anggap sepele. Urusan rambut Tuhan tidak pernah anggap sepele. Tante saya itu bopeng-bopeng karena salah pakai make up, bopeng-bopeng. Lalu dia pelayanan yang dia singer di gerejanya di Jawa Timur. Dia lagi nyembah Tuhan gitu. Waktu itu ada pendeta tamu, ada pernyataan, 2 bulan lagi aku pulihkan wajahmu. Tante saya kaget, loh wajahnya loh kok diurusi ya sama Tuhan ya. Dan 2 bulan bener itu hilang, mulus lagi. Sekarang persoalanmu itu tidak ada yang terlalu kecil buat Tuhan. Amin. Dan sekarang latihan, berbagilah kepada teman-temanmu. Terima mereka apa adanya, jangan jauhi mereka. Jangan ikuti cara mereka, tapi jangan jauhi mereka. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam kami hanya ada kasih-Mu Yesus. Dosa-dosa kami sepenuhnya lagi tidak berkuasa lagi atas kami. Sudah Engkau hapus, bahkan tidak Engkau ingat-ingat lagi. Ketika kami datang, kami hanya Engkau terima dengan kasih-Mu Yesus. Dan biarkan kami memiliki iman, memiliki percaya bahwa kasih-Mu besar bagi kami. Dan biarkan kami mulai berlatih membagikan kasih-Mu kepada teman-teman kami, membagikan kasih-Mu lewat pelayanan yang kami ambil. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mau bersuka cita, kami mau hidup tanpa beban, karena Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari teman-teman semuanya, kita akan masuk ke dalam saat teduh dan memulai candlelight.
so brightly shining. It is a night over the Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. The trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious was born. Oh, now divine. Oh, now divine. Saya persilahkan Saudara Tatan selaku Ketua Youth RBC untuk dapat maju ke depan menyalakan lilin utama. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Andri untuk dapat maju ke depan, mengambil api dan membagikan kepada teman-teman youth semua. Dipersilakan teman-teman semua untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi saja.
kita semua datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat kita pada malam hari ini. Yang pertama saya akan berdoakan untuk teman-teman youth sekalian. Kemudian yang kedua untuk kemajuan pelayanan dalam youth. Yang ketiga gembala jemaat. Yang keempat jemaat RBC. Dan yang terakhir untuk pembangunan gereja kita. Mari teman-teman kita satukan hati kita dalam doa syafaat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami begitu besar. Engkau lahir ke dunia ini bukan tanpa alasan, tetapi Engkau begitu mencintai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kau lahir ke dunia ini untuk nantinya Tuhan menebus dosa setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau yakini, kami mau percaya, dan kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan untuk mengerti bahwa kasih-Mu akan selalu senantiasa ada bagi kami. Dimanapun, siapapun kami, dan sampai nanti Engkau memanggil kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Bapa bagi teman-teman youth di tempat ini, baik yang hadir pada malam ini maupun yang memiliki keperluan di luar sana yang tidak bisa hadir. Kami berdoa Tuhan bagi kami semua. Biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang semakin taat, yang semakin dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami paham dan kami mengerti ketika kami memiliki banyak masalah, kebingungan soal karir kami, soal sekolah kami, soal perjodohan, atau masalah apapun yang sedang kami alami saat ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami membawa itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu, maka Engkau akan selesaikan itu tepat pada waktunya. Karena kami tahu Tuhan, waktu-Mu ada yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah Tuhan youth di tempat ini jadi youth yang semakin berkembang, yang dapat menarik jiwa-jiwa lebih banyak lagi. Dan juga kami dalam hal pelayanan ya Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan. Biar setiap pelayanan yang kami lakukan di tempat ini, baik WL, singer, penari, pemain musik, tim multimedia, kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua memiliki hikmat yang daripada Engkau. Biarlah Engkau yang topang tangan atas setiap kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami sadar Tuhan bahwa pelayanan ini bukan pelayanan untuk dilihat hebat, untuk disanjung begitu tinggi oleh teman-teman atau orang di sekitar kami Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan menyadari satu hal, bahwa pelayanan ini untuk kepentingan-Mu saja Tuhan. Singkirkan hal egois, pikiran egois, hati yang egois dari setiap kami Tuhan. Biarlah tujuan kami, fokus kami hanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala jemaat di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Pastor Gary di rumah-Mu ini dapat memimpin setiap kami Tuhan, terutama untuk anak-anak youth. Biarlah beliau bisa menuntut setiap kami ketika kami ada masalah, ketika kami memiliki pergumulan. Biarlah Tuhan gereja ini menjadi gereja dan youth ini menjadi youth yang semakin berkembang lagi, karena pengembalaan di tempat ini yang begitu hebat, yang tidak akan pernah meninggalkan satu domba pun, yang tidak akan pernah meninggalkan satu anak pun. Mau seberapa buruk perlakuan mereka, mau seberapa mereka merasa hina, mereka merasa berdosa, biarlah pengembalaan di tempat ini menjadi tujuan
yang baik bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah jemaat RBC juga menjadi jemaat yang semakin dekat kepadamu. Biarlah jemaatmu di tempat ini semakin berkembang ya Tuhan. Biarlah jemaatmu ini lama-lama semakin bertambah ya Bapa. Bukan hanya sekedar duduk di hari Minggu mendengarkan khotbah, menyanyi lagu pujian penyembahan, tapi biarlah jemaatmu di tempat ini membawa berkat Tuhan bagi banyak orang di sekitar mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah ketika orang lain yang melihat mereka, mereka dapat melihat bahwa ada gambar Yesus, bahwa ada sosok Engkau Tuhan yang begitu mengasihi satu sama lain tanpa pandang bulu. Kami berdoa ya Bapa, untuk juga pembangunan gerejamu di tempat ini. Biarlah pembangunan ini dapat sesuai dengan kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Dan itu semua nantinya dapat kami pakai bersama-sama untuk beribadah di sana ya Tuhan. Kau lancarkan Tuhan, dari sisi desain, dari sisi pembangunan, perizinan, bahkan nanti sampai di mana kami akan menempati tempat itu ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang tumpang tangan Tuhan atas pembangunan gereja kami, supaya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan terlebih itu semua nantinya dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami angkat doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Tuhan memberkati acara kami malam ini Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh Youth RBC yang ada Tuhan, biarlah kami bergerak maju dalam mewujudkan kasih Kristus kepada teman kami, sahabat kami, tetangga kami, rekan pelayanan kami, rekan kerja kami. Semua Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat mewujudkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang besar sebagai gift hadiah yang luar biasa untuk kami. Engkau yang hadir dalam kehidupan kami lebih dahulu. Kami mau lanjutkan supaya kehadiran Tuhan itu juga menyapa mereka, sesama kami. Karena itu Tuhan menolong kami. Berkati firman-Mu yang sampai kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menolong firman itu sebagai benih yang akan tumbuh di hidup kami, menguatkan, menolong, memampukan, memberikan petunjuk dalam kehidupan kami. Dan benih itu akan tumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak Youth RBC. Terima kasih untuk Felis dan Selin. Terima kasih untuk tim musik Fanny, untuk Nathan, untuk Tatan, demikian juga untuk Gosien. Berkati tim multimedia. Berkati anak-anak Youth RBC yang hadir pada malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjamah, menguatkan, menolong, memberkati kehidupan kami. Bahkan di setiap langkah kehidupan kami saat kami menghadapi realita yang tidak mudah. Dalam pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami. Satu hal yang kami yakini Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami, berserta dalam kehidupan kami, dan Engkau memampukan kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan. Dan melewati waktu yang ada, kami boleh menunjukkan kepada dunia bahwa Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Berkati acara kami selanjutnya malam ini, bahkan Engkau memberkati ibadah raya hari Minggu besok. Bahkan seluruh aktivitas kami setelah ini pun Engkau yang tolong. Fellowship kami malam ini biarlah Engkau memberkati, sehingga saat kami sapa satu dengan yang lain, menyapa, kami menikmati anugerah Tuhan dan kami mewujudkannya dalam kehidupan kami. Teman-teman RBC, jemaat Youth RBC yang ada pada malam ini, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan
Pulanglah engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus. Dia yang lahir untukmu dan memberikan keselamatan. Dia yang engkau percaya dan sehingga kehidupan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Malam ini pulalah engkau membawa berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan berkat Allah itu akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami progres naik dalam kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buah, demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Dari sejak malam ini besok bahkan sampai kepada Maranatha, Tuhan datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Oh my God, wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal semuanya.